Alasan di tahun 2025 saya masih pakai kamera Canon EOS DSLR. Seiring perkembangan teknologi kamera mirrorless, teknologi-teknologi pada kamera mirrorless makin canggih-canggih ya. Kayak misal autofocus makin cepat, hasil gambar langsung jadi juga makin bagus, lensa-lensa third party juga mulai bertebaran, fitur-fitur video juga makin canggih, dan juga bahkan teknologi AI juga dimasukkan ke dalam kamera mirrorless tersebut untuk membantu biasanya buat kebutuhan autofocus ataupun buat mengenali objek tertentu. Dan tentu saja kamera DSLR di tahun 2025 ini bisa dibilang dari beberapa tahun kemarin juga sih ya, udah disuntik mati oleh beberapa perusahaan besar seperti Canon, Nikon, apalagi Sony maupun Fujifilm. Dan tentu saja udah nggak ada sih ya, setahu saya brand-brand third party maupun ya brand yang suntik mati itu juga ngeproduksi lensa-lensa untuk kamera DSLR. Namun walaupun begitu di tahun 2025 maupun beberapa tahun terakhir masih banyak aja tuh fotografer maupun videografer yang masih pakai kamera DSLR. Bahkan dari kelas pemula sampai kelas profesional pun masih banyak yang pakai kamera DSLR. Saya pribadi juga di tahun 2025 ini, lebih tepatnya di bulan Januari kemarin, saya baru membeli kamera Canon EOS DSLR. Loh, ngapain beli bang? Itu kan jadul banget. Sekarang kan udah eranya mirrorless, DSLR udah disuntik mati, ngapain beli DSLR gitu ya? Oke, mungkin sebelumnya kenalin dulu, nama saya Jofari Dirgantara Putra. Saya seorang freelance fotografer maupun videografer yang udah terjun di dunia foto video dalam beberapa tahun terakhir, mungkin lebih tepatnya 2-3 tahun. Saya biasanya ngerjain foto ataupun video untuk wisuda, dokumentasi event, acara-acara rumahan, acara keluarga, dan juga buat konten orang lain maupun buat konten saya sendiri. Saya juga dalam beberapa tahun terakhir lagi ngebangun channel YouTube pribadi ya, yang ngebahas dunia teknologi, yaitu channel YouTube Pemula IT. Kalian bisa cek, yang ngebahas dunia PC hardware maupun gadget-gadget lainnya. Tapi sekarang lagi fokus PC hardware dan juga laptop. Dan sekarang saya lagi mau coba bangun channel YouTube ini lagi setelah beberapa tahun tidak aktif ya, karena saya waktu itu bingung membahas apa gitu ya, dan akhirnya saya memutuskan buat membangun channel YouTube ini lagi yang membahas tentang dunia multimedia, lebih tepatnya dalam dunia fotografi, videografi, video editing, dan beberapa hal yang bisa dibilang saya antusias banget lah. Ya, balik lagi kenapa di tahun 2025 ini saya masih pakai Canon EOS DSLR yang itu jadul banget, lebih tepatnya Canon EOS 600D, yang dimana itu udah keluar kalau nggak salah dari tahun 2011 ya kalau nggak salah, udah 14 tahunan. Video ini terinspirasi dari videonya Bang Esteh Media yang membahas kenapa di tahun 2025 masih ada yang pakai DSLR, dan kurang lebih saya bisa dibilang sangat relate dengan video tersebut karena pertama saya pakai DSLR, yang kedua saya juga setuju akan beberapa hal yang bikin kamera DSLR ini tuh masih diminati di tahun 2024. Oke, langsung aja ya, Canon EOS 600D. Di era teknologi mirrorless yang makin canggih, kenapa saya masih beli Canon EOS DSLR? Di samping itu juga kenapa saya nggak beli mirrorless kayak Canon EOS M series ataupun Sony A5000 atau A6000 series, yang dimana itu harganya juga sudah semakin terjangkau ya di tahun 2025 ini. Dan juga beberapa alasan kenapa saya kemungkinan nggak akan pilih Canon ataupun Sony mirrorless yang jadul kayak A5000, A5100, A6000, Canon M10, M100, M200, bahkan mungkin Canon EOS M6 ya. Walaupun saya ada budgetnya, dan kalau ada budget yang bisa dapat mirrorless, walaupun kebutuhan saya buat foto maupun videografi, saya kemungkinan besar nggak akan beli kamera yang saya sebutkan tadi, dan tetap saya pilih DSLR. Ya, mungkin ini agak sedikit kontroversial, tapi mungkin ini lebih ke subjektif juga sih ya, mungkin selera pribadi, dan ya mungkin kalian bisa dengerin aja nanti alasan saya kenapa walaupun saya ada budgetnya juga saya nggak akan pilih Canon maupun Sony mirrorless yang jadul, tapi tetap akan pilih DSLR di tahun 2025 maupun sampai nanti beberapa waktu ke depan saat saya merintis, saya nggak akan pilih mirrorless dulu. Oke, mungkin saya cerita dulu kenapa saya beli Canon EOS 600D. Pertama, harganya murah coy. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini alasan yang bisa dibilang udah paling jelas ya. Canon EOS 600D itu bisa dibilang emang murah, harganya 1,8 jutaan di pasaran. Ada yang jual 2 jutaan juga yang mulus banget. Tapi ini saya bisa dapat dengan harga yang mulus walaupun minus vignette dikit. Tapi bodinya ini cukup mulus, lensanya juga nggak ada jamur ya, tipis banget, hampir nggak ngaruh. Udah dapat lensa yang IS, body mulus, semuanya portnya jalan.
di harga cuman 1,3 jutaan di Tokopedia. Walaupun bisa dibilang ini downgrade dari peminjaman saya sebelumnya. Saya juga waktu itu pakai kamera lama banget ya, pakai kamera Canon EOS M10 punya kakak untuk kebutuhan kerja maupun konten. Di kamera tersebut kan bisa dibilang udah cukup oke lah buat kebutuhan konten maupun buat kerja, apalagi buat kebutuhan video, karena ya autofokusnya udah cukup oke dan juga hasil videonya juga oke, bisa 1080p 30 fps dan warnanya juga natural dan cakep banget lah. Nah, walaupun M10 ini bisa dibilang di atas 600D, tapi karena saya udah terbiasa megang kamera DSLR, saya seringnya pakai Canon maupun Nikon, jadi saya lebih bisa dibilang lebih bisa manfaatinnya dengan sangat baik ya, walaupun saya pakai kamera Canon yang lama pun, tapi bukan yang lama banget kayak Canon 500D atau 400D atau bahkan 1000D gitu ya. Itu kayaknya maksudnya nggak sangat cukup ya buat kebutuhan saya, terutama buat video karena nggak bisa video juga, dan buat kebutuhan foto juga cuma 12 megapiksel, itu terlalu jadul dan nggak tajam juga hasilnya. Ya minimal banget 550D maupun 600D, yang dimana fitur-fitur pada 550D, 600D maupun 60D ataupun 1200D itu kamera yang bisa dibilang jadi bare minimum untuk kebutuhan saat ini. Contohnya buat kebutuhan foto, dia fotografi udah 18 megapiksel, yang dimana menurut saya 18 megapiksel ini udah jadi standar minimum lah buat dapat hasil yang mantep buat kebutuhan foto portrait, foto produk dan lain sebagainya gitu ya. Dan buat kebutuhan fotografi juga kamera-kamera yang saya sebutkan tadi udah support 1080p 30 fps, dimana 1080p 30 fps ini adalah standar minimum untuk kebutuhan sosial media maupun buat YouTube, yang dimana buat kebutuhan event-event, buat dokumentasi 1080p 30 fps juga jadi standar minimum ya. Walaupun buat kebutuhan slow motion mungkin perlu 60 fps, tapi ya di harga segini kita mengharap apa gitu ya, kecuali pilih Nikon dapat 1080p 60 fps, tapi sayangnya Nikon itu untuk kualitas video dan juga fitur-fitur pada videonya nggak secanggih kamera Canon. Dan inilah alasan kenapa saya pilih Canon 600D di tahun 2025. Pertama karena murah, dan yang kedua karena beberapa fiturnya sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan saya. Walaupun pada saat perekaman video dia itu sering nge-stop sendiri, tapi ini udah penyakit Canon jadul yang dimana dia itu cuman mampu ngerekam video maksimal 4GB, jadi perekaman videonya bakal keberhenti setelah si videonya menyentuh 4GB, dan itu rata-rata di 11 menit sampai 12 menitan dia bakal stop sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, pertama harganya murah dan saya nggak ada masalah dengan hal tersebut ya. Jadi setiap perekamannya berhenti saya perlu pencet lagi tombol rekamnya dan agak merepotkan, tapi saya nggak masalah sih di harga segini gitu ya. Oke, alasan selanjutnya saya pilih DSLR selain murah dan juga udah mencukupi, terutama Canon EOS 600D ini, adalah lensa-lensanya yang lebih luas. Aduh, kegeser videonya coy. Adalah pilihan lensanya yang lebih luas dan juga jauh lebih murah daripada mirrorless. Video ini direkam pakai lensa kit doang karena kebetulan saya juga butuh yang wide, dan ini satu-satunya lensa wide yang saya punya, yaitu lensa kitnya 18-55mm gitu ya. Dan saya punya lensa 35-105, lensa jadul ini kalau nggak salah dari lensa analog Canon tahun 90-an ya kalau nggak salah. Dia udah autofocus dan autofokusnya masih kenceng, tapi dia minusnya jamuran, jadi saya pakai buat koleksi doang sih ya, sama buat iseng-iseng foto-foto dreamy aja. Sebenarnya kalau di cleaning jadi lebih bagus lagi, tapi ya 35-105 mungkin nggak terlalu kepake buat saya, agak nanggung aja. Buat video mungkin 35mm f35 udah oke sih ya, tapi ya cleaning juga kayaknya cukup mahal. Saya belum pernah cleaning lensa juga sih ya. Kemungkinan nih lensa bakal saya jual, kalau kalian minat 350.000 aja bisa beli ya. Lalu saya juga di video-video sebelumnya sebenarnya saya pakai Yongnuo 50mm f1.8, tapi di video ini nggak saya pakai karena lensa tersebut rusak. Pas saya pakai buat dokumentasi waktu itu, tiba-tiba dia patah cuy, dalamannya patah, dan saat saya bongkar itu sebenarnya ternyata udah bekas servisan. Dan disitu saya bisa dibilang hoki nggak hoki sih ya. Hokinya mungkin dapat lensa harga murah di bawah pasaran banget, tapi ya itu nggak hokinya, ternyata dia nggak jujur itu bekas servisan. Walaupun hasilnya masih tajam-tajam aja sih ya, jamur tipis nggak ngaruh lah bisa dibilang. Walaupun lensa itu nggak sepenuhnya rusak, nanti saya pakai buat b-roll tipis-tipis aja gitu ya. Tapi buat kebutuhan foto karena autofokusnya tiba-tiba jadi nggak jalan, lalu f-nya mentok di f1.8 yang dimana itu nggak tajam buat Yongnuo, kedepannya mungkin saya akan nabung buat beli 50mm f1.8 yang STM aja buat kebutuhan video, dan kedepannya mungkin saya baru upgrade body ke yang lebih tinggi lagi. Dan itulah alasan utama kenapa saya pilih Canon EOS DSLR. Lensa-lensanya murah-murah, dan kalau saya beli Canon EOS M series gitu ya, maupun Sony DSLR, Sony mirrorless kayak A5000 ataupun yang di bawahnya Sony Nex series, itu walaupun ekosistemnya lebih luas nanti kedepannya buat upgrade gitu ya, tapi lensa-lensanya mahal-mahal, dan dimana itu nggak cocok buat yang lagi merintis. Karena balik lagi lensanya itu mahal-mahal cuy, nggak sanggup lah buat dibeli, dan itu bakal menguras dompet banget. Beda sama lensa-lensa DSLR Canon tuh harga di bawah 1 juta banyak banget, 300 ribuan bahkan bisa dapat aja kalau hoki gitu ya, bekas pribadi yang udah nggak kepake. Dan itu hal yang nggak bisa didapetin kalau kalian pilih
lensa Canon EOS M series. Itu pun EOS M series sebenarnya ada aja yang di harga di bawah 1 juta, tapi kan itu dapatnya yang manual, bukan yang autofocus. Jadi ya itu alasan utamanya sebenarnya ya. Lensa-lensanya luas banget dan harganya juga murah-murah. Yang ini cocok banget buat yang lagi merintis. Salah satunya adalah saya yang lagi merintis juga. Yang ketiga udah saya bahas tadi, yaitu kualitas gambar dan juga hasil perekaman video yang masih kompetitif dan masih cukup buat zaman sekarang di harganya. Ingat, ini di harganya cuma 1 jutaan coy. Udah bisa dapat kamera yang bisa rekam 1080p 30 fps, lensanya luas, dan juga hasil gambarnya, hasil fotonya juga oke banget di 18 megapiksel. Yang walaupun ini masih pakai prosesor Digic 4 yang dimana kalau ISO 1600 saja udah noise banget gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Balik lagi ini harganya cuma 1 jutaan. Dimana kalau 1 jutaan kalian cuma dapat HP apa sih? HP kayak Samsung A56 A05, A06 itu ya hasilnya, kalau hasil mentahnya bagusan kamera jelas ya, baik dari segi foto maupun videonya. Buat kebutuhan profesional jelas pilih kamera juga, nggak mungkin kita ngambil job foto atau video pakai HP doang, itu ya kualitasnya nggak akan sebagus pakai kamera. Walaupun kameranya cuma 1 jutaan kayak gini, kalau lensanya juga bagus ya oke-oke aja hasilnya, dan lebih baik daripada HP sejutaan. Walaupun dari segi kepraktisan buat konten jelas lebih bagus HP sih ya, tapi ya kalian bisa lihat aja hasilnya dari kamera Canon 600D tambah lensa yang cukup oke 50mm f1.8. Ini hasilnya juga nggak kalah kompetitif gitu ya, dengan kamera mirrorless EOS M maupun Sony di atasnya gitu ya, pakai lensa kit doang, apalagi kalau dibandingin sama pakai HP. Oke, alasan keempat yaitu daya tahan baterainya cuy. Ini kamera DSLR itu karena sistemnya masih pakai cermin, yang dimana kalau pakai viewfinder itu kan otomatis LCD-nya nggak nyala ya, dan viewfindernya juga itu optikal, bukan viewfinder yang pakai layar atau pakai LCD kayak mirrorless gitu ya. Ditambah baterainya juga kapasitasnya besar dan ukurannya juga lebih besar, dan itu bikin berat juga sih. Tapi hal tersebut ngaruh ke daya tahan baterai yang bikin saya nggak perlu capek-capek gonta-ganti baterai pada saat ngejob foto ataupun video. Video juga karena ini kapasitas baterainya lebih besar, jadi untuk kebutuhan rekam ini masih bisa buat 30 menitan ya, sepengalaman saya buat konten. Tapi ya harusnya mirip-mirip aja sih sama mirrorless kalau buat kebutuhan video. Tapi buat kebutuhan foto, saya cuma mengandalkan 2 baterai doang cuy. Baterai third party sama baterai originalnya. Ini udah cukup banget. Sedangkan waktu saya pakai Canon EOS M10, saya butuh 3 baterai lah at least. Itu pun kadang masih nggak cukup, saya harus ngecas baterai yang sebelumnya dulu di tempat saya kerja gitu ya, just in case baterai yang saya pakai sekarang tiba-tiba habis gitu ya, karena ngejobnya juga waktunya cukup lama. Jadi kalau mirrorless saya butuh 3 baterai, sedangkan kalau DSLR saya cuma butuh 2 baterai aja udah cukup buat ngejob satu foto maksudnya buat ngejob satu acara udah cukup. Tapi dari beberapa hal yang mencukupi tadi untuk kebutuhan di tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang bisa jadi kekurangan dari pengalaman saya gitu ya pada saat penggunaan kamera DSLR di tahun 2025 ini. Pertama, untuk autofocus video, kebetulan 600D ini dia belum punya continuous autofocus. Jadi kalau mau autofocus video harus dipencet setengah dulu. Kalaupun pilih seri yang di atasnya kayak 700D, itu kan dia belum punya dual pixel autofocus dan titik fokusnya cuma ada 9, yang itu sangat merepotkan lah bisa dibilang untuk kebutuhan video. Tapi dengan titik fokus 9 sih bisa dibilang rata-rata DSLR entry level juga rata-rata titik fokusnya cuma di 9an juga sih. Dari yang jadul sampai modern juga titik fokusnya cuma 9. Kalau Nikon kalau nggak salah ada 11 titik fokus, lebih banyak dikit. Dan sebenarnya itu jadi masalah juga buat saya, tapi mau gimana lagi, harganya cuma 1 jutaan dan ini kamera entry level. Jadi saya nggak bisa banyak protes soal itu ya. Fitur-fitur modern kayak subject tracking sebenarnya ada, tapi kan kita mau berharap apa gitu ya, titik fokus cuma 9, ditambah ini nggak ada continuous AF, jadi hampir nggak terlalu kepake juga dan sangat lambat dan berisik juga karena lensanya belum STM. Soal ukuran lebih besar dan juga lebih berat ini juga bisa jadi masalah, tapi bagi saya pribadi saya nggak terlalu masalah soal ukuran dan juga bobot yang lebih berat daripada mirrorless. Tapi ini mungkin agak merepotkan buat job yang lama-lama banget, mungkin bisa jadi pegal, terutama buat kebutuhan video itu bakal agak tremor kalau misal lensanya nggak ada image stabilizer. Dan ya itulah kekurangan DSLR sepengalaman saya sebelumnya pakai mirrorless. Oh ya, salah satu kekurangan lagi adalah ini bakal ngeberhenti sendiri nih rekaman videonya karena filenya mentok di 4GB. Ini bentar lagi pasti berhenti nih. Oke, itu tadi beberapa pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan pada saat saya pakai kamera DSLR di tahun 2025. Tapi balik lagi untuk teman-teman yang mungkin masih merintis dan juga budgetnya terbatas, DSLR bisa jadi pilihan yang sangat menarik buat teman-teman. Terutama karena pilihan lensanya yang sangat luas dan jauh lebih murah daripada kamera mirrorless. Oh ya, tadi juga saya sempat mention gitu ya di tahun 2025 dan beberapa bulan ke depan, kalaupun saya ada budget upgrade buat ke Sony ataupun Canon mirrorless, saya nggak akan pilih Canon maupun Sony mirrorless. Bahkan A6000 pun yang katanya si paling terkenal, si paling sejuta umat, itu saya nggak akan pilih.
Kenapa? Oke, alasan pribadinya pertama karena sebelumnya saya pakai ekosistem DSLR, di mana kedepannya mungkin saya juga pakai beberapa lensa DSLR gitu ya. Saya lebih worth it buat upgrade Canon DSLR Semi Pro yang kebutuhan videonya udah cukup dan juga fotonya juga mantap, daripada saya pindah atau hijrah ke Canon EOS mirrorless maupun Sony. Apalagi Sony A6000. Kalau A6400 ya mau banget sih ya. A6300 juga saya mau banget. Tapi kalau ke A6000, A5100, A5000 saya skip banget. Kecuali dapat di harga cuman di bawah pasaran 4 jutaan. Nah, A6000 kan masalahnya di harganya tuh 5 sampai 6 jutaan gitu ya. Kalau sebelumnya saya udah pakai Canon DSLR dan warna Canon juga, ini bisa jadi subjektif sih ya. Warna Canon ini lebih natural dan kadang di grading tipis saja udah oke banget. Dimana kalau Sony itu ada masalah sama low light, jadi kadang skin tone-nya jadi warna hijau, itu bisa dibilang permasalahan yang pernah saya alami pakai Sony A6000 juga waktu itu gitu ya. Skin tone-nya jadi aneh kalau dia low light gitu. Dan juga buat foto hasil JPG-nya juga nggak senatural, nggak sebagus skin tone-nya Canon. Dan saya pribadi sih ya, subjektif ini juga, lebih suka skin tone-nya Canon. Jadi untuk pilih Sony A6000 dengan harga 6 juta, 5 juta, saya skip banget di saat saya udah punya gear-gear untuk penunjang Canon DSLR. Dimana dengan harga 5-6 juta saya lebih pilih kayak 77D maupun kayak kalau misal hoki dapat 80D, kayak tapi nggak mungkin sih ya. Dapat 77D, dimana dia itu udah bisa dapat kayak buat foto dapat 24 megapiksel, video bisa 1080p 60 fps, dan yang terpenting dia udah dual pixel autofocus, dimana buat kebutuhan video ini udah sangat mencukupi, dan titik fokusnya juga udah 49 kalau nggak salah, itu udah banyak banget. Dan juga ada fitur namanya Electronic Image Stabilizer yang bikin videonya makin lebih stabil lagi walaupun agak ke crop dikit. Tapi dengan pilih Canon 77D dan di saat sebelumnya saya udah punya lensa-lensa Canon yang banyak dan juga yang murah-murah, nah itu yang terpenting juga murah-murah, lebih baik di budget 6 juta saya pribadi nggak akan maksain beli Sony dulu lah, nggak akan maksain pindah ke Sony ataupun nggak akan maksain pindah ke mirrorless. M50 sebenarnya bisa jadi pertimbangan, walaupun M50 itu bisa dibilang lebih canggih lah dari 77D, di Jig 8 juga dia prosesornya lebih bagus juga hasilnya, videonya udah 4K juga. Tapi 4K buat saya pribadi belum terlalu kepake, buat konten juga belum terlalu kepake, dan juga saya perlu adapter, dimana adapter itu kadang menurunkan kualitas dan juga menurunkan kecepatan autofocus, dan juga baterainya lebih boros daripada 77D walaupun dia lebih ringan juga. Tapi karena beberapa hal tadi saya lebih baik pilih 77D aja deh, karena memang balik lagi saya juga hybrid buat kebutuhan fotografi, dimana Semi Pro buat DSLR untuk kebutuhan fotografi itu sangat mantap ya, fitur-fiturnya melimpah dan tombol-tombolnya juga banyak yang itu sangat memudahkan untuk kebutuhan fotografi. Dan videografi pun juga nggak bisa diremehkan. Untuk Canon 77D dia udah ada dual pixel autofocus, titik fokusnya udah banyak, dan juga udah ada Electronic Image Stabilizer. Jadi udah cukup banget lah buat menunjang kebutuhan foto maupun video, dan itu udah sangat jauh upgrade daripada 600D ini. Itu alasan pribadi saya nggak akan pindah ke mirrorless kalau saya belum siap budgetnya. Kalau saya siap budgetnya kayak misal siap ke 6300 atau A6400 atau bahkan A7 Mark III, itu saya udah langsung pilih aja sih ya, nggak perlu mikir lagi. Oke, mungkin kita terakhir ke kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya apa sih dari video ngobrol nggak jelas kali ini? Oke, pada akhirnya DSLR itu masih relevan untuk kebutuhan ngejob ataupun buat konten pada tahun 2025 ini di era gemboran kamera mirrorless. Alasannya udah jelas ya. Kalau kamera DSLR-nya nggak terlalu jadul, kebutuhan buat video itu udah cukup banget karena udah mendukung perekaman video 1080p 30 fps. Walaupun ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, tapi at least ini hasilnya bakal lebih bagus daripada pakai kamera smartphone gitu ya, kalau pilihan lensanya juga tepat. Lalu buat kebutuhan fotografi dan kebutuhan profesional juga masih banyak para sepuh yang masih pakai DSLR karena memang hasilnya masih sangat bisa bersaing dengan mirrorless. Ditambah pilihan lensa yang sangat luas dan makin terjangkau, kamera DSLR bisa sangat jadi pilihan yang sangat affordable gitu ya, dan juga pilihan yang worth it kalau teman-teman bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, saya juga yakin masih banyak yang pakai DSLR di tahun 2025 ini buat kebutuhan profesional, buat konten maupun buat belajar. Terutama buat yang masih belajar juga rata-rata pilih DSLR dulu buat awal-awal ya. Dan teman-teman mungkin bisa sharing di bawah pengalaman teman-teman mungkin pakai DSLR atau para sepuh-sepuh nih yang mungkin udah pakai DSLR dalam beberapa puluh tahun ya. Karena saya juga baru pakai DSLR dari SMP, saya belajar terjun ke dunia profesional juga baru 2-3 tahun gitu ya. Dan itu pun pakai mirrorless kebanyakan. Kalau DSLR juga saya minjem punya temen, dan juga saya pakai DSLR baru tahun ini ya buat kebutuhan profesional, buat
punya pribadi gitu ya, saya baru pakai tahun ini. Jadi buat para sepuh-sepuh yang mungkin ada pengalaman yang bisa jadi sangat berharga buat teman-teman lain maupun buat saya pribadi, boleh komen di bawah. Cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya belum tahu ya penutupan untuk channel ini kayak gimana. Jadi saya juga masih bingung ini channel diisi apa aja, tapi ya pada dasarnya ini channel yang membahas seputar dunia multimedia, salah satunya foto, video maupun video editing ya. Saya masih belum tahu outro-nya seperti apa. Nggak mungkin saya samain kayak channel sebelah. Jadi ya udah, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Diovar Digantara Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.